Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat keimanan, nikmat Islam, dan hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini. Semoga kehadiran kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Ikhwatal iman, para jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah ini pertemuan terakhir seputar Idul Adha, seputar kurban, kemudian amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Kita sudah membahas beberapa pembahasan dan ini hanya sebatas murojaah saja, ya, pengulangan. Karena ini sering kita ulang-ulang di setiap tahunnya. Kalau sudah datang, ya sudah mendekat Idul Adha, kita ulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan masuk kepada pembahasan amalan inti di bulan Dzulhijjah. Ya, di antara keutamaan yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama bahwasanya bulan Dzulhijjah ini adalah bulan haji. Ya, jadi Dzulhijjah bulan haji. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan haji ada 3. Yang pertama, ya Syawal, yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga Dzulhijjah. Ini namanya bulan haji. Jadi bulan haji dimulai dari Syawal. Artinya kalau ada orang yang mau haji maka bisa memulai di bulan Syawal. Tapi hajinya haji tamattu, ya, tidak bisa haji qiron, ya, karena panjang waktunya. Ya. Bisa juga haji qiron kalau dia mampu, cuma terlalu panjang, ya. Jadi tamattu misalnya dia datang ke niat haji, datang ke kota suci, kemudian dia berniat umroh dulu, Allahumma labbaika umratan. Setelah umroh dia tahallul, semuanya selesai, maka dia sudah tamattu. Tamattu itu artinya sudah bisa bersenang-senang. Ya, dari kata tamatta'a ya tamatta'u. Tamatta, ya, tamattu dia sudah bisa pakai baju, ya. Larangan umroh sudah tidak berlaku. Nanti datang tanggal 8 Dzulhijjah, maka dia niat dari hotelnya. Dia mengatakan Allahumma labbaika hajjan. Ya Allah, saya penuhi panggilan hajimu dari hotelnya. Ya, dari hotelnya. 8 Dzulhijjah ke Mina, kemudian 9 ke Arafah dan seterusnya. Jadi Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Sehingga tidak boleh memulai haji di bulan Ramadan, tidak bisa. Ya, orang yang mau haji harus dimulai dari bulan Syawal. Kemudian yang kedua termasuk bulan haram. Ya, bulan haram. Bulan haram ada berapa? Ada 4. Yang pertama ya Dzulqa'dah, ya Dzulqa'dah. Kemudian Dzulhijjah. Kemudian Muharram. Kemudian apa? Ya Rajab. Ini yang disebut Nabi SAW salah satu mutawaliyah. 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Kemudian Rajab terletak antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban, ya. Jadi ini yang kedua, ya, dia termasuk bulan haram. Disebut bulan haram, apa maknanya bulan haram kemarin? Ya, pahalanya kita apa? Ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebut bulan haram, haram maksudnya dia dilipat gandakan amalan soleh yang dikerjakan di dalam.
pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengenal ada namanya tanah haram, yaitu Makkah dan Madinah. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi misalnya, pahalanya berapa? 1000. Kalau di Masjidil Haram ya 100.000 daripada di masjid yang lain. Maka disebut dengan haram, maksudnya dilipat gandakan pahala yang dikerjakan di tempat tersebut atau di waktu tersebut. Kemudian yang ketiga, Allah bersumpah terkait masalah 10 hari pertama. Allah bersumpah 10 hari pertama. 10 hari pertama. Allah mengatakan wal fajr wa layalin 'ashr. Wal fajr, dan demi waktu fajar. Jadi kalau ada wa kemudian setelahnya itu makhluk, maka menunjukkan makhluk ini makhluk yang bermanfaat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang boleh bersumpah hanya Allah kepada makhluknya. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah antara makhluk, tidak boleh. Ya, misalnya dia mengatakan demi Ka'bah, demi apa? Demi ibuku, demi ayahku, ya, demi mobilku dan seterusnya. Apalagi yang sering orang pakai untuk bersumpah, dia mengatakan demi pocong misalnya, maka ini tidak boleh dia bersumpah dengan makhluk. Ya. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirik. Syirik yang dimaksud di sini adalah syirik yang kecil atau besar? Kecil atau besar? Ya, yang kecil. Ya. Sama dengan jimat, Nabi mengatakan man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantung jimat, maka dia sudah berbuat syirik. Syirik apa yang dimaksud? Syirik yang kecil, ya. Tapi bisa menjadi syirik yang besar, ya. Dan ini sudah kita sampaikan di pengajian tauhid, ya. Jadi Allah bersumpah wal fajr wa layalin 'ashr, dan demi 10 malam yang dimaksud adalah di bulan Zulhijjah, ya. Dimaksud bulan Zulhijjah. Sehingga dari tanggal 1 sampai 10 ini amalan-amalan yang luar biasa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ma min ayyam al-'amalus shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah melainkan amalan yang dikerjakan di hari-hari ini, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata para sahabat, walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah tidak bisa mengalahkan amalan yang dikerjakan di hari-hari ini? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali kalau ada orang yang keluar berperang dengan jiwa dan hartanya, falam yarji bidzalika min syai', dan dia tidak kembali setelah itu. Artinya dia sudah syahid di medan pertempuran, ya. Baik, ini diantara keutamaan bulan Dzulhijjah jemaah sekalian. Jadi bulan haji, kemudian bulan haram, kemudian Allah bersumpah wal fajr wa layalin 'ashr, kemudian wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i, ya, wasyaf wal watr. Asy-syafa' artinya genap. Yang dimaksud oleh ahli tafsir di sini adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Wal watr artinya apa? Witir. Ganjil berarti tanggal 9-nya. Jadi ini disebut dengan penyebutan umum dulu baru khusus. Jadi walayalin 'ashr ini umum 1 sampai 10. Kemudian ditekankan wasyafa' wal watr. Ya, ini amalan hari-hari yang berharga, yang utama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang tahunnya. Ya, sepanjang tahunnya. Baik, kemudian jemaah sekalian, ini sudah, ya. Jadi kalau berbicara masalah hari, mana yang lebih utama? 10 pertama Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Ya, Dzulhijjah. Kalau malam, ya Ramadan, ya. Jadi kalau hari yang utama adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini lebih utama daripada 10 akhir Ramadan. Kalau harinya, ya, karena di sini ada apa? Ada haji, ada kurban, ada apa namanya itu? 9 Dzulhijjah, Arafah, ada Arafah.
Ya, ada juga hari ke-8 yang disebut dengan tarbiyah, ya, Yaumut Tarbiyah. Kemudian jemaah sekalian, kalau masalah malam, maka yang lebih utama adalah Ramadan. Karena di sini ada apa? Ya, Lailatul Qadar. Di sini ada Lailatul Qadar. Coba dikasih. Karena lebih baik daripada 1000 bulan. Yang tentunya depan. Ya. Jadi ada Lailatul Qadar. Baik ikhwatal iman a'azzakumullah. Kemudian di antara amalan yang disyariatkan tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Yang pertama, perbanyak takbiran. Dan ini dikenal dengan takbir apa namanya? Ya, takbir mutlak. Ini namanya takbir mutlak. Jadi di mana-mana takbiran. Ya, kita ke pasar misalnya, kita ke kebun, ya, atau ada waktu kosong maka takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbiran. Ya, ini namanya takbir mutlak. Tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Sebelum masuk waktu maghrib, ya, sebelum masuk waktu maghrib. Ini namanya takbir mutlak, ya, tidak terbatasi oleh waktu dan tempat. Ibnu Umar dan Abu Hurairah kana yakhrujani ila suq. Mereka berdua ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah mereka menuju ke pasar. Kemudian keduanya bertakbir. Maka orang-orang juga ikut bertakbir karena mendengar takbir kedua sahabat yang mulia ini. Ya. Dan ini sunnah yang hampir-hampir kita tidak mendengar di orang melaksanakannya, ya. Ini jarang orang melakukan, ini dihidupkan. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi ini pahalanya besar. Ya, pahalanya besar, apalagi kalau misalnya diikuti oleh kaum muslimin yang lainnya, pahalanya besar. Sekarang tanggal berapa Dzulhijjah? 7, ya, tanggal 7. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 13, ya, sebelum terbenam matahari, ya, di tanggal 13. Kemudian yang kedua, puasa, ya, puasa sunnah. Puasa sunnah. Kalau dia bisa full bagus, ya, 1 sampai 9. Kalau dia tidak bisa full, maka dia ambil yang tanggal 9-nya. Ya, 9 Dzulhijjah. Ya, yang Nabi mengatakan bahwa puasa di tanggal 9 Dzulhijjah menghapus dosa setahun yang sudah berlalu dan setahun yang akan datang. Ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini banyak bersedekah. Baik ikhwatal iman a'azakumullah, ini di antara amalan, ya, yang bisa dikerjakan, dan masih banyak amalan yang lain, ya, yang bisa dihidupkan, bisa dikerjakan di bulan yang mulia tersebut. Kemudian 9 Dzulhijjah ini puasa khusus, ya. 9 Dzulhijjah puasa Arafah. Kata Nabi, puasa Arafah menghapuskan dosa yang setahun yang sudah berlalu dan setahun yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya takbir muqayyad, ya. Ada takbir mutlak, ada namanya takbir muqayyad. Ini diikat dengan sholat apa ini? Ya, diikat dengan sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu maksudnya, ya. Jadi kalau sudah selesai sholat, kemudian berzikir astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu takbiran. Masing-masing takbiran, ya. Ya, masing-masing takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi kata Syekh Utsaimin, dia istighfar dulu 3 kali, kemudian dia mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian dia takbiran. Ya, sebanyak-banyaknya, ya, semampu dia. Ini diikat dengan sholat, ya. Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, dia dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah. Saya sebutkan dulu, ya, perkataan para ulama dalam masalah ini. Baik, terkait masalah takbir fi Idul Adha, ya. Takbir pada Idul Adha. Jadi ada namanya takbir mutlak yang dimulai pada tanggal 1 Dzulhijjah ila ghurubi syams akhir yaumin min ayyamit tasyrik, sampai tanggal 13 Dzulhijjah sebelum masuk waktu maghrib, ya. Wa huwa qaulul Hanabilah dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada namanya takbir muqayyad, ya. Waktu takbirul muqayyad fi Idul Adha, waktu takbir muqayyad pada Idul Adha min salati fajri yaumin Arafah ila asri akhir ayyam tasyrik.
dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, ya, setelah sholat subuh sampai tanggal 13 Zulhijjah, ya, setelah sholat asar. Ini yang muqayyadnya, yang terikat dengan sholat 5 waktu. Kemudian wahada madhabul Hanabilah, dan ini adalah madhab Hanabilah, wa Muhammad bin Al-Hasan min Al-Hanafiyah, wa qaulul Syafi'iyah, dan ini juga perkataan dari Imam Syafi'i, wa qalat bihi ta'ifatun minas salaf, dan ini juga disebutkan oleh sebagian salaf, wa ikhtarahu Ibnu Munzir, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Munzir, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i, wan Nawawi, Imam An-Nawawi, wa Ibnu Hajar, ini Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dimaksudnya. Ya, kemudian wa Ibnu Baz, ya, kemudian Ibnu Utsaimin, wa hukiya al-ijma'u ala dzalik. Dan ini dinukil ijma' terkait masalah tersebut, ya. Di antara dalilnya jamaah sekalian, ya, minal asar dari hadis Nabi SAW dan perbuatan para sahabat, an Ibnu Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kana yukabbiru dubra salatil wada min yaumi Arafah ila salatil asr min akhir ayyam at-tasyrik. Bahwasanya Ibnu Umar memulai takbir mutlak itu pada tanggal 9 Zulhijjah setelah sholat subuh. Jadi 9 Zulhijjah setelah sholat subuh sampai di tanggal 13 setelah sholat apa? Ya, sholat asar. Demikian juga dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu kana yukabbiru min salatil fajr yaum Arafah ila salatil ashri min akhir ayyam at-tasyrik. Sama juga, ya, setelah sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah, ya, ba'da salat asar. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu kana yukabbiru min wadati Arafah ila salatil ashri min akhir ayyam at-tasyrik. Ini juga sama jemaah sekalian, ya. Wallahu alam, terkait masalah yang takbiran di tanggal 10, ya, bisa jadi karena mengambil dalil ini. Atau lihat dalilnya, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudatin, ya, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang ma'dudat, ya. Ma'dudat itu adalah 4 hari. Yang pertama tanggal 10, kemudian yang kedua hari-hari tasyrik, berarti 4 hari semuanya. Ini yang dijadikan dalil kaum muslimin yang mengambil tanggal 10. Itu paham ya caranya? Ya. Jadi wazkurullah fi ayyamin ma'dudat, ayyam ma'dudat di sini dimulai pada tanggal 10, 11, 12, kemudian 13, ya. Habis salat maghrib, setelah salat, ya, habis salat maghrib di tanggal 10, ya, di tanggal 10. Berarti sebelum lebaran, ya, sebelum lebaran. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah kita yang mengambil tanggal 10 itu harus tahu dalilnya. Ya, tadi saya sebutkan apa tadi bunyinya? Wadhkurullaha, ya, fi ayyamin ma'dudat. Kata Ibnu Abbas, perhatikan tafsir dari Ibnu Abbas, kata beliau, ayyam al-ma'dudat yang dimaksud di situ adalah 10, 11, 12 dan 13, ya, dan 13. Ini dia. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, dari Ibnu Abbas beliau mengatakan, al-ayyam al-ma'dudat ayyamut tasyrik 4 ayyam Yaman Nahri wa salasata ayyam. Jadi yang dimaksud adalah hari kurban tanggal 10, kemudian hari-hari tasyrik. Jadi disebut dengan tasyrik ya mas sekalian, karena orang Arab di hari-hari tersebut itu mengambil kulit kurban kemudian dipanaskan. Apa namanya? Bukan dipanaskan, taruh dijemur, ya, dijemur. Kemudian terkena matahari. Itu namanya isyraq. Isyraq itu apa namanya? Ya, dari kata isyraq, asyraqa yusyrik, bukan musyrik, ya, bukan ka. Bukan ini, tapi yang ini ko. Ya. Jadi beda musyrik, ya, dengan musyriq bil qaf. Ya. Jadi orang Arab di tanggal 11, 12, 13 itu ngambil kulitnya kemudian dijemur, ya, dikasih sinar matahari agar kering, maka disebut dengan hari-hari tasyrik. Dan Nabi mengatakan ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan minum. Jadi dilarang puasa di hari tersebut. Jadi hari tasyrik tanggal 10 lebaran. Tanggal 10. Ya.
Kemudian 11, 12, 13. Yang kedua, tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa. Jadi kata Nabi, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan minum. Kemudian kata Nabi, kata Abu Sa'id Al-Khudri, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyam yaumaini, yaumal fitri wa yauman nahri. Nabi melarang puasa di 2 hari, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian yang ketiga, perbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Di antara doanya adalah Rabbana atina fid dunya, ya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini tanggal 10, 11, 12 dan 13. Cukup ya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah kita jamaah sekalian. Demikian juga ibadah kurban yang akan kita hadapi ini. Dan jangan lupa puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Hari apa itu? Ya, hari Kamis. Bolehkah digabung dengan hari puasa Kamis? Gabung saja, ya, gabung saja. Semoga mendapatkan 2 pahala ibadah yang besar, yaitu puasa Kamis dan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Baik, demikian jemaah sekalian, saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada ucapan yang tidak berkenaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka